Pemirsa, sehat merupakan hal yang paling berharga bagi hidup manusia. Dari berbagai cara pengobatan alternatif, metode pengobatan Tiongkok menjadi salah satu yang paling populer. Ilmu pengobatan Tiongkok sudah terkenal pengobatannya dikenal ampuh karena para pasien yang mendapat kesembuhan yang cepat dan terkenal aman karena menggunakan ramuan alami. Nah, kali ini pemirsa, kembali saya dalam Keluarga Sehat akan berbincang lebih jauh tentang pengobatan ala Tiongkok Fong dalam edisi mengatasi masalah diabetes. Sudah hadir di studio kami sang pakarnya Fong. Ya. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar pagi ini? Baik dan sehat. Baik dan sehat, luar Harus biasa. Sehat dong. Memang kelihatannya Sinse ini selalu sehat, selalu ceria, happy gitu bawaannya ya. Jadi ada magnet-magnet hidup udah kebahagiaan. susah. Ngapain dibikin susah lagi? Betul dong. Betul. Dibawa happy aja. Betul. Emang luar biasa Sinse ini pemirsa, ini pakar pengobatan alternatif ala Tiongkok yang tentunya pada episode kemarin, episode beberapa minggu yang lalu begitu ya, kita sudah membahas beberapa penyakit yang memang diatasi oleh Sinse Fong ini. Ada jantung ya, Jantung, ada lambung, lambung. saraf kejepit, pengapuran. Betul. Banyak macam. Banyak banget. Pokoknya semua diatasi oleh Sinse Fong pemirsa, kecuali ini usus buntu ya. Usus buntu dan juga, ayan. Saya nggak bisa usus buntu dan ayan. Usus buntu dan ayan, kecuali dua penyakit itu. Nah, sebelum kita membahas mengenai masalah penyakit diabetes ini, saya informasikan pemirsa untuk Anda yang akan berobat ke klinik Sinse Fong, ini boleh langsung mendatangi kliniknya yang ada di alamatnya ada di Jalan Galumpit nomor 3 RT 1 RW 5 Kampung Pasar Sore Cileunyi Wetan Cileunyi, dan juga di call centernya bisa langsung hubungi di 0812 600 5434 dan 0878 600 3454 pemirsa. Sinse, ya. Ini penyakit diabetes ya yang mungkin sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Penyakit yang menjadi momok yang tidak bisa disembuhkan. Betul. Penyakit yang bahasa saya tuh, kalau bahasa medis tuh hanya bisa terjaga dan terjaga. Tapi tidak bisa sembuh secara 100% begitu ya. Bisa. Hanya bisa mungkin diatasi medis, gitu ya. Oke. Kenapa sih orang terkena penyakit diabetes itu disebabkan karena ada dua apa macam. awalnya? Kalau untuk diabetes ini ada dua macam. Yang satu faktor dari keturunan. Ini silang. Jadi orang tua laki itu biasanya turunnya ke anak perempuan. Orang tua perempuan, ibu itu turunnya ke anak laki. Itu kalau yang keturunan. Yang kedua ini dari pola makan. Nah, biasanya habis makan nggak lama tuh langsung dibawa tidur. Nah, itu yang salah. Tunggu at least 2 jam lah. Iya. Tunggu at least 2 jam setelah makan, 2 jam atau makan malamnya jangan jam 7 malam gitu sumpamanya. Makan malamnya jam 6, jadi jam 8 udah aman untuk tidur. Kalau waktu makan malam yang baik itu berarti jam 6. Jam 6 sampai dengan jam 7. Jam 6 sampai dengan jam? Betul. Jam 7. Berarti lebih dari itu mungkin tidak disarankan ya? Apa seperti bisa apa? dibantu sama mungkin potongan buah. Atau sepotong atau 2 potong kentang gitu. Itu sangat membantu. Atau Quaker oatmeal boleh. Quaker oatmeal. Jadi nggak cuma pagi hari ya oatmeal ya, malam juga bisa gitu dikonsumsi. Bisa, nggak ada masalah. Jadi penyebabnya itu pertama ada karena keturunan ya? Ya, faktor dari keluarga, kemudian juga kedua pola makan. Jadi jangan dibiasakan setelah makan langsung tidur. Yes. Minimal 2 jam gitu ya. Minimum 2 jam. Minimal 2 jam. Dan biasanya makanan apa sih yang harus dapat menyebabkan gitu terjadinya diabetes? Spesifiknya makanan seperti apa, Sinse? Saya lebih cenderung bilangnya gula pasir atau yang berkarbohidrat tinggi sekali. Itu loh, makanan-makanan junk food atau instan itu, maaf ya, karbohidratnya tinggi sekali loh. Dan sometimes, udah makannya junk food, minumnya yang benar-benar tuh yang manis atau kopi kekinian atau soft drink gitu, yang benar-benar gulanya tinggi. Ya, hati-hati. Jadi emang berarti di sini tuh gula pasir itu yang istilahnya sangat dapat. Sebetulnya kita juga butuh gula kok sebetulnya. Cuman dalam kadar tertentu. Sometimes tuh orang tuh, wah ini saya mau minumnya ini siang. Jadi asupan gulanya tuh banyak sekali gitu loh. Itu yang sangat tidak disarankan, hati-hati. Jadi nggak baik juga kita konsumsi banyak-banyak ya. Jadi ya bikin darah kental. Kalau udah darah kental artinya apa? Tensi naik. Tensi naik artinya apa?
banyak hal. Bisa penyakit lain. Udah jangan dibahas dah. Memang kita fokusnya ke diabetes. Betul. Jadi memang ternyata penyakit diabetes ini pemirsa apabila tidak istilahnya dilakukan tindak lanjut begitu ya, diobati itu akan melebar ternyata. Pasti. Penyakit salah satu contohnya lainnya. Bisa larinya kalau udah sekian tahun itu lari ke mata yang sangat mengganggu sekali. Jadi mata tuh seperti berkabut. Jadi melihat tuh, kayak rabun tapi nggak jelas. Kayak tapi minus gitu ya? Kayak berkabut gitu kayak loh. berkabut. Kayak berkabut, kayak ada awan-awannya. Itu yang, maaf ya, takutnya kan orang kesandung atau apa gitu loh. Itu yang bahaya. Betul dong, sangat mempengaruhi penglihatan kita. Nah, biasanya yang datang ke Shinsei ini usianya berapa sih gitu yang terkena penyakit diabetes? Biasanya yang 50-an, 60 biasanya. 50-an. Ada yang 40-an juga. Average di angka 50-an lah, 50 tahunan lah. Oke, berarti memang rentang usianya di 50-an ke atas ya? Betul. Karena kan mungkin semakin usia bertambah, kekebalan tubuh lah istilahnya juga akan semakin melemah mungkin. Imunitas begitu ya? Melemah, betul itu pasti. Iya, sekarang kita berbicara logika. Kita berbicara seorang pasien nih, ya, datang sakit diabetes. Ini baru-baru terjadi, sekitar 3 bulan atau 4 bulan yang lalu. Di umur 50 masih suka konsumsi soft drink atau yang minuman yang bergula lah gitu loh. Mereka nggak sadar, maaf ya. Mereka punya ginjal umurnya udah 50. Mereka punya pankreas umurnya sudah 50. Udah setengah abad loh. Ibarat kata, maaf ya, spare part tuh udah pada setengah main gitu loh. Kok ya bahasa saya, tolonglah dijaga, dirawat. Pengertian rawatnya atau jaga gimana? Atur pola makan, 4 sehat 5 sempurna gitu loh. Sesekali boleh minum manis, boleh kok. Saya nggak melarang karena apa? Kita punya liver juga butuh manis. Betul. Gitu loh. Nah, tapi kadarnya bagaimana? Itu yang menentukan. Kadarnya ini kan nasi panas juga mengandung gula sebetulnya, tapi mungkin kadarnya itu ya dibantu sama olahraga lah. Itu kalau ya kita makan nasi lah. Kita orang Timur ini, orang Indonesia, kalau nggak makan nasi rasanya belum makan. Iya, betul. Sometimes ada banyak yang bilang begitu, ya kan? Nah, itu bisa dibantu. Kita makan nasi, nggak ada masalah gitu. Tapi tolonglah pagi dan sore itu ada bergerak ya. You jangan malas. Hanya rebahan saja nonton TV. Hanya rebahan saja nonton TV. Ayo bergerak. Jalan kaki lah. Jalan kaki santai, at least 30 menit lah. 30 menit cukup ya? Cukup kok. Nggak usah yang lari-lari berat ya? Nggak perlu. Cukup kita bukan kaki. atlet kok, iya, gitu loh. Betul, kan kita harus menyambut pagi, biar kenapa? Kita bisa bekerja enak. Kita mungkin bagi ibu rumah tangga yang mau masak kan harus ada pelenturan. Jadi enak lah untuk bergeraknya. Iya, jadi harus seimbangkan pemirsa antara pola makan dan juga gaya hidup ya. Salah satunya olahraga juga harus kita perhatikan. Nah, Shinsei akan kita bahas lebih jauh lagi setelah jeda berikut pemirsa. Tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Keluarga Sehat.